Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih dengan saya Ibu Riris dalam mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Konstruksi. Mata kuliah Manajemen Konstruksi. Di sini saya membawakan materi ini dalam program Merdeka Belajar. Kemudian dalam materi ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem K3 itu sendiri. Kemudian yang kedua, konseptual keselamatan dan kesehatan kerja K3. Yang ketiga, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3. Kemudian yang keempat, peraturan atau regulasi terkait SMK3 di Indonesia dan perbandingan dengan negara lain. Berikut ini kira-kira pengantarnya dalam angka kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Kecelakaan kerja di industri konstruksi masih sangat tinggi. Di Australia, lebih dari 2 kali lebih tinggi. Jadi 2 kali lebih tinggi nih, menurut Zhou, Redman, and Windon tahun 2007 dan ASCC 2006. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri merupakan urutan kedua ternyata sebesar 16% menurut BSL tahun 2012. Berikut grafik menurut Taiwan Fatality Rate per 1000 pekerja. Nah, sumbernya dari www.isya.org.tw. Yang warna biru adalah kecelakaan kerja untuk di dunia konstruksi, kemudian yang merah di manufacturing atau pabrik, kemudian yang hijau pertambangan dan pengeboran, mining and quarrying. Ini kita untuk konstruksi lumayan tinggi nih, fatality rate per 1000 pekerja. Kemudian di Singapura di konstruksinya hampir 11-12 nih dengan building dan repairing-nya. Nah, ini susul-menyusul. Kemudian bagaimana dengan Jepang? Nah di sini ada lost working day per 1000 jam bekerja. Nah ini di konstruksi lumayan tinggi nih daripada industri lainnya. Kemudian bagaimana dengan Hong Kong? Nah Hong Kong juga cukup tinggi angka kematian per 10.000 konstruksi. Per 10.000 pekerja konstruksi di sini. Nah, lumayan nih angkanya lebih besar sampai tahun di 2007. Apa sih dampak dari kecelakaan kerja? Nah, dari level mikronya, dari level kecil itu pekerjaan proyek menjadi terlambat. Kemudian biaya menjadi lebih mahal. Dari segi kemanusiaannya, kecelakaan, dan kematian. Bagaimana dari level meso? Meso itu level tengah ya. Kinerja dari perusahaan itu sendiri, makanya performance corporate. Kemudian dari level makro yang besar ya, indeks kompetitifnya menjadi tidak bersaing, kemudian biaya kecelakaan kerja itu ternyata 4% itu PDB. Nah, sumbernya ini saya dapat dari ILO 2003-2012, Chen et al. 2004, Courtney 2007, Hosseinian 2012, dan Hinze 1997. Kemudian, bagaimana hubungan tingkat daya saing dengan tingkat kecelakaan kerja? Nah, di sini saya ambil sumber dari data IMD dan ILO tahun 2003 halaman 34, di mana tingginya kecelakaan kerja itu berkorelasi dengan rendahnya tingkat daya saing negara. Jadi seharusnya itu kecelakaan kerja itu bisa mungkin lebih minim nih, tidak saling balap dengan tingkat daya saing negara seperti itu. Bagaimana tingkat kecelakaan kerja di Indonesia? Nah, ini saya dapat dari BPS 2013, Jurnal 2009, dan www.Nakenstrand.
proporsi kecelakaan kerja di industri konstruksi masih paling tinggi ternyata di industri konstruksi nih. Di industri konstruksi kita lihat 10% nih dibandingkan dengan industri lain. Nah, industri lain itu kita lihat nih dari jasa-jasa 11%, industri lainnya itu masih yang 7%. Nah, ini masih lumayan besar nih 10%. Nah, kalau industri lain itu 32%. Meskipun proporsinya hanya 10% dari GDP nasional. Jadi dari nasional itu hanya 10%, tapi kalau dari tingkat industri lain nih, bisa kita lihat di sebelah kanan, itu masih paling tinggi gitu di konstruksi di 32%. Dari manufaktur 31,6. Nah, proporsi kecelakaan kerja di industri konstruksi itu tetap paling tinggi daripada rate-nya terhadap pertumbuhan GDP atau berdasarkan dengan pertumbuhan penduduk gitu. Bagaimana keselamatan dan kesehatan dalam K3. Jadi singkatan itu K3. Keselamatan, kesehatan, kerja. Ketiga aspek K3 untuk mencegah kecelakaan kerja di industri konstruksi. Filosofi keselamatan dan kesehatan kerja ketiga, pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Meliputi yang pertama tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani ataupun rohani, hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Lingkungan kerja. Keilmuan, suatu ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain-lain atau accident prevention. Kita lihat di sini nih, akibat dari kecelakaan kerja ini bisa tangannya hilang, kakinya hilang, kemudian dia menggunakan tongkat, sehingga efeknya apa? Dia tidak bisa bekerja dengan baik. Lihatlah gambar ini. Seorang pekerja tidak menggunakan body harness. Apakah yang terjadi? Yang pertama mungkin dia bisa kepleset, kemudian jatuh, ataukah dia bisa tersangkut di kabel, kemudian dia bisa terjepit, dan hal yang lain yang mungkin terjadi. Jadi sebenarnya apa sih tujuan K3 itu sendiri? Tujuan K3 itu melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, menjamin proses produksi berjalan dengan lancar, menjamin lingkungan kerja yang selamat. Nah, di sini saya tampilkan juga kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Nah, di sini untuk protection needs atau perlindungan itu letaknya masih di nomor 3 ya. Nomor 4. Atau nomor 2 dari bawah. Nah, sebenarnya ini tuh harusnya di faktor utama ya seharusnya. Nah, target K3 itu sendiri. Upaya individu itu apa sih untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, tempat kerja yang aman, itu adalah keinginan setiap individu atau keinginan setiap manusia. Bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk mewujudkan hal itu? Untuk mewujudkan hal itu kita bisa memberikan tempat kerja yang sehat, bebas kecelakaan, dengan cara misalkan menerapkan protokol yang baik, menerapkan fungsi K3 yang baik. Dengan cara apa ini bisa terjadi? Dengan cara kita tuh harus bekerja sama di semua pihak, di semua aspek sektor. Sehingga everyone's wish ini bisa terpenuhi. Jadi harapan dari setiap individu, harapan dari setiap manusia ini bisa terpenuhi. Lalu definisi keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti apa sih? Nah, K3, keselamatan, kesehatan, ada juga environment, lingkungan. Dari segi keselamatan, yang pertama mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Caranya seperti apa? Misalkan seperti yang contoh kecil tadi, misalkan ada pekerja yang tidak menggunakan body harness. Sebagai kita seorang engineer atau seorang supervisor di lapangan, kita harus mengingatkan para pekerja untuk menggunakan body harness. Atau misalkan kita, males lah kita langsung tegur yang bersangkutan, takutnya baper, takutnya marah, dan sebagainya. Kalian bisa lapor ke tim K3 seperti itu, atau HSE kalau di proyek namanya.
Dengan begitu, tim tersebut bisa menegur pekerja itu dan lebih nyaman bekerja ke depannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau dalam kurung mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. The ability to identify and eliminate unacceptable risk. Jadi kita tuh kadang nggak bisa kontrol deh. Misalkan kayak tadi pekerja itu nggak mau pakai body harness. Pasti pekerja itu kalau misalkan kita kasih tahu pasti bilang, ribet, Bu, Pak, ngapain saya pakai body harness? Saya kuat-kuat aja, aman kok selama saya nggak jatuh. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus kita sampaikan dengan baik. Bagaimana kita bisa mengkontrol resiko yang tidak bisa terima itu, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, keselamatan dalam konteks teknik adalah cara memelihara keselamatan untuk seseorang yang membangun, mengoperasikan, memelihara pekerjaan teknik yang sangat mempengaruhi pekerjaan tersebut. Kemudian dari segi kesehatan, derajat atau tingkatan kadar fisik dan psikologi individu, the degree of physiological and psychological well-being of individual, itu berasal dari mana? Dari diri sendiri. Jadi misalkan Anda bekerja di proyek, masih yang namanya bukan, mungkin Anda bisa minum vitamin, Anda bisa berolahraga, hal-hal yang bisa menyehatkan baik secara fisik ataupun secara mental. Itu dari mana? Berasalnya dari diri Anda sendiri, kayak gitu. Bagaimana dengan lingkungan? Misalkan kita tidak buang sampah sembarangan, itu adalah kunci terpenting. Kemudian paradigma K3 dan lingkungan kerja, atau misalkan kalau di proyek itu kita kenal dengan nama OHSE. Nah, ini kita ada lagi istilah K3L, di mana keselamatan kerja, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. L itu adalah lingkungan kerja. Di mana keselamatan kerja itu meliputi kecelakaan kerja, kesehatan kerja, sipilier atau meliputi penyakit akibat kerja. Kemudian lingkungan kerja, kerusakan di dalam lingkungan kerja. Nah, OHS ini akhirnya melebur menjadi K3L ini, gitu. Kecelakaan kerja atau accident. Menurut Heinrich, Peterson, dan Rose tahun 1980, kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak bisa tahu kalau misalkan tadi orang yang di atas tanpa body harness itu bisa jatuh. Kita tidak tahu bahwa orang yang di atas sedang pasang kabel tiang itu akan kesetrum. Kita tidak akan tahu. Itu berarti kan kejadian itu tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya. Sedangkan kecelakaan kerja sendiri, suatu kejadian yang tiba-tiba dapat menyebabkan proses pekerjaan yang telah direncanakan menjadi kacau. Di mana misalkan kita sedang menjalani proses pekerjaan, misalkan kita lagi pekerjaan pembersihan di lantai 20. Misalkan ada kecelakaan kerja, kerugiannya itu dalam segi orang itu bisa luka, cacat, bahkan meninggal. Dari segi properti, misalkan kerusakan bangunan, jadi nanti dia kan menerobos bangunan di bawahnya yang dimana sedang dipasang gipsum, misalkan gitu, bisa merusak bangunan dan peralatan. Profit dari proyek itu sendiri bisa kehilangan potensi keuntungan, gitu kan. Kehilangan itu menyebabkan aktivitas terganggu. Point of view-nya adalah proyek tersebut dapat mengalami kerugian. Bagaimana kecelakaan kerja itu disamakan dengan SMK3? SMK3 itu apa sih, Bu? Gitu kan ya. Kecelakaan kerja misalkan terjadi akibat faktor manusia, faktor teknis. Itu caranya bagaimana? Dengan cara diminimalkan sehingga menyebabkan zero accident atau tanpa kecelakaan. Bagaimana caranya? Makanya ada SMK3, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja. Piramida kecelakaan itu sendiri. Yang pertama, 10, 30, 600. Nah, ini kita bisa lihat ya, bagaimana piramida kecelakaan itu terjadi. Yang pertama,
kematian atau kecelakaan serius. Jadi piramida pertama nih. Kemudian kecelakaan ringan, ini 10 poinnya. Kerusakan properti 30 poinnya. Nyaris celaka 600 poinnya. Kemudian yang paling banyak 10.000 perbuatan dan kondisi tidak aman. Bahaya. Ini data yang dilaporkan dan tercatat di Indonesia. Insiden. Nah, tadi accident, sekarang insiden. Insiden itu suatu kejadian yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya accident. Jadi insiden itu kejadian awal mula terjadinya accident atau kecelakaan seperti itu. Kemudian bahaya atau hazard itu merupakan sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau harm. Hazardnya bisa berupa bahan-bahan kimia, misalkan kalau kalian lihat B3, bahan berbahaya. Nah, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja itu sendiri. Bagaimana dengan kerusakan atau harm? Berupa kematian, cedera, fisik, mental, kerusakan properti, kerugian produksi, lingkungan rusak pasti, atau kombinasi dari kerugian-kerugian itu sendiri. Bagaimana interaksi dalam SMK3L itu sendiri? Yakni dari prosesnya bisa melibatkan tenaga kerja, alat, dan juga bahan. Serta kalian jangan lupa melibatkan lingkungan seperti itu. Nah, di sini dengan adanya sistem K3L, maka lingkungan, kesehatan, keselamatan dapat segera teratasi dengan harapan adalah zero accident. Jadi, bagaimana sejarah perkembangan K3 itu sendiri? Ya, ini yang pertama peranan K3 di era, ini ada eranya. Nah, ini pertama dari nasib ya, act of God. Jadi tergantung Tuhan nih. Unsafe condition itu revolusi industri semenjak tahun 1900 itu ada namanya unsafe condition. Kemudian 1900 Heinrich teori domino. Nah, ini ada unsafe acts, jadi kejadian yang tidak aman. Nah, terus ada lagi lack of control MGT antara 1990 sampai dengan 1990 sampai 1900 sekian. Nah, ada lagi lack of system. Nah, zaman modern ini ada lack of system. Jadi analisa sistem, analisa resiko, analisa bahaya, penakaran resiko, safety engineering, dan sebagainya. Kemudian kalau di kita ada audit K3 menurut UU nomor 1 tahun 1970. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sistem manajemen keselamatan, jadi SM, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja itu sendiri. SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses, serta sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, di Indonesia sendiri, standar SMK3 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tujuan dari penerapan SMK3 menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah 50 Tahun 2012 yang pertama meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Serta yang terakhir, menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Bagaimana dengan aspek-aspek SMK3 itu sendiri?
Yang pertama dari bagian dari sistem manajemen keseluruhan, meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur proses, serta sumber daya. Yang kedua, pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, pengendalian risiko. Kemudian tujuan dan sasaran, menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Melibatkan unsur manajemen, kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit. Yang keempat, tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Kemudian bagaimana penerapannya? Tenaga kerja 100 orang atau lebih. Yang kedua, potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi, misalkan ledakan, kebakaran, pencemaran, bahkan penyakit. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan oleh pengurus, pengusaha, dan seluruh pekerja sebagai kesatuan yang kekal. Jadi maksudnya kesatuan yang kekal itu semuanya harus berkoordinasi supaya sistem penerapan ini dapat dipenuhi. Kemudian audit, pembangunan dan pemeliharaan komitmen, pendokumentasian meliputi strategi dan pengendalian, standar pemantauan, keamanan bekerja, pengelolaan material dan pemindahannya, pemeriksaan sistem manajemen. Kemudian sertifikasi, jenis usaha atau jenis perusahaan, tingkat risiko, jumlah kriteria, ada 4, 122, dan 166. Tingkat pencapaian penerapan dan sertifikasi, 0 sampai 59% itu non-conformance atau tindakan hukum, 60 sampai 84% sertifikat dan bendera perak, 85 sampai 100% sertifikat dan bendera emas. Pembinaan dan pengawasan menurut Kementerian Tenaga Kerja dan pejabat yang dituju. Nah, ini adalah siklusnya nih, yang meliputi aspek-aspek dari SMK 3 itu sendiri. Aspek yang ditinjau dari SMK 3, yang pertama komitmen dan kebijakan, yang kedua perencanaan, yang ketiga penerapan, jadi ada rencana, ada penerapan, yang keempat pengukuran dan evaluasi, yang kelima tinjauan ulang dan peningkatan. Begini siklusnya, seperti itu. Yang pertama, komitmen dan kebijakan. Menurut siklus yang pertama ya, komitmen dan kebijakan K3. Nah, komitmen dan kebijakan meliputi yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Tersedianya organisasi K3 dan termasuk dalam posisi penentu keputusan. Yang kedua, tersedianya anggaran K3, tenaga kerja berkualitas dan sarana yang memadai. Yang ketiga, personil yang bertanggung jawab, wewenang, kewajiban yang jelas. Kemudian yang keempat, perencanaan terkoordinasi, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Kemudian yang B, tinjauan awal ya. Yang pertama, identifikasi kondisi yang ada. Yang kedua, identifikasi sumber bahaya. Yang ketiga, peningkatan tingkat pengetahuan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, standar yang berlaku. Kemudian yang keempat, perbandingan penerapan dengan perusahaan atau sektor lain. Kemudian yang kelima, tinjauan sebab akibat kejadian bahaya, gangguan kompensasi dari evaluasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan dari K3 itu sendiri. Di sini ada pengurusnya dan ada wakil pekerja, kemudian melakukan rapat koordinasi. Dari rapat koordinasi terjadilah namanya konsultasi, sehingga nantinya outputnya adalah tercipta pernyataan tertulis. Yang menandatangani itu siapa? Yang menandatangani adalah pengusaha ini itu sendiri dan pengurus. Isinya yang pertama, visi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, komitmen tekad terhadap pelaksanaan K3. Yang ketiga, kerangka kerja dan program K3 itu sendiri. Yang terlibat siapa? Seluruh pekerja, pemasok, dan pelanggan. Yang kedua, perencanaan K3. Komitmen dan kebijakan K3. Merupakan awal dari dasar perencanaan K3 yang meliputi, jadi yang buat itu siapa sih? Yang buat itu perusahaan, jadi perusahaan dibantu oleh ahli K3, P2K3, dan pekerja. Sehingga menghasilkan perencanaan yang meliputi tujuan dan sasaran. Yang kedua, skala prioritas. Yang ketiga, upaya pengendalian bahaya. Yang keempat, penetapan sumber daya. Yang kelima, jangka waktu pelaksanaan. Yang keempat, indikator pencapaian. Dan yang terakhir adalah sistem pertanggungjawaban.
Menurut perencanaan itu sendiri, terdapat ada ini ya dua sisi ya, perencanaan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Meliputi pertimbangan saat merumuskan rencana pemenuhan kebijakan K3, kemudian perlu penetapan dan pemeliharaan prosedur. Kemudian yang B, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, meliputi penetapan dan pemeliharaan prosedur inventarisasi, identifikasi, dan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan K3 sesuai kegiatan perusahaan yang terdapat penjelasan kepada setiap pekerja. Kemudian tujuan dan sasaran dari perencanaan K3 itu sendiri dapat diukur menggunakan satuan atau indikator pengukuran, mempunyai sasaran pencapaian, yang terakhir mempunyai jangka waktu pencapaian. Kemudian indikator kinerja, yakni yang pertama dasar penilaian kinerja, yang kedua informasi keberhasilan pencapaian. Kemudian perencanaan awal dan perencanaan kegiatan berjalan. Meliputi rencana yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sistem pertanggungjawaban sesuai fungsi dan tingkat manajemen. Kemudian penerapan K3. Penerapan K3 itu meliputi menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana, meliputi organisasi K3, anggaran K3, prosedur, operasi atau kerja, informasi dan pelaporan, serta pendokumentasian. Instruksi kerja ini juga penting. Siapa pelaksananya? Adalah perusahaan itu sendiri. Kemudian penerapan K3 itu ada juga namanya jaminan kemampuan. Jaminan kemampuan itu terdiri dari sumber daya manusia, sarana, dan dana, yakni berupa personil yang berkualifikasi, kemudian sarana yang memadai, prosedur pemantauan manfaat, dan biaya itu sendiri. Kemudian yang kedua, integrasi sistem manajemen K3 ke sistem manajemen usaha. Meliputi tujuan dan prioritas manajemen K3 yang selalu diutamakan, kemudian integrasi yang selaras dan seimbang. Kemudian yang paling penting adalah tanggung jawab dan tanggung gugat. Bedanya apa sih ini? Semua pihak berperan serta dalam penerapan atau pengembangan sistem manajemen K3. Jadi, penentuan, penunjukan, pendokumentasian, dan pengomunikasian tanggung jawab dan tanggung gugat K3 dan wewenang bertindak. Jadi tanggung jawab itu merupakan sebuah tanggungan yang harus kita rangkul. Kalau tanggung gugat itu misalkan kita ditunjuk untuk bertanggung jawab, maka kita itu juga akan digugat oleh pihak yang merasa K3 itu tidak jalan, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, prosedur pemantauan dan komunikasian perubahan tanggung jawab dan tanggungan gugat. Kemudian, reaksi cepat terhadap kondisi yang menyimpang itu sendiri. Selanjutnya, konsultasi, motivasi, dan kesadaran. Meliputi kepedulian terhadap daya fisik, kimia, ergonomik, radiasi, biologis, dan psikologis yang dapat mencederai atau melukai pekerja saat bekerja. Kemudian, pelatihan dan kompetisi kerja. Meliputi pelatihan itu berupa alat penting untuk menjamin kompetensi kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan K3 itu sendiri. Adapun yang termasuk dalam pelatihan tersebut, yang pertama penggunaan standar kompetensi kerja yang ada, yang kedua pemeriksaan uraian tugas dan jabatan, yang ketiga analisa tugas kerja, yang keempat analisa hasil inspeksi dan audit, yang terakhir adalah tinjauan ulang laporan insiden. Bagaimana dengan kegiatan pendukung dalam penerapan K3? Yang pertama, komunikasi. Prosedur yang menjamin bahwa informasi K3 terbaru dikomunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan dan kepada pihak luar perusahaan yang membutuhkan. Kemudian ada juga namanya pelaporan internal. Pelaporan terjadinya insiden, pelaporan ketidaksesuaian, pelaporan kinerja K3, pelaporan identifikasi sumber bahaya. Dalam segi eksternal, pelaporan yang disyaratkan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, pelaporan kepada pemegang saham. Lanjut ke kegiatan pendukung lainnya. Yang pertama, pendokumentasian. Penyatuan sistematik kebijakan, tujuan, dan sasaran K3. Uraian sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3. Dokumentasi peranan, tanggung jawab, dan prosedur. Pengarahan dokumen terkait, ada sistem manajemen perusahaan. Bagaimana dengan pengendalian dokumen?
bisa meliputi identifikasi dokumen itu sendiri, review dokumen, updating dokumen. Kemudian pencatatan dan manajemen informasi, meliputi persyaratan eksternal, peraturan internal, indikator kinerja K3, izin kerja, resiko dan sumber bahaya, keadaan mesin, perkakas kerja, bahan-bahan lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, dan proses produksi. Pelatihan K3, inspeksi, kalibrasi, dan maintenance, pemantauan data, rincian insiden, keluhan, dan tindak lanjut, identifikasi produk dan komposisi, informasi pemasok atau kontraktor, audit dan tinjauan ulang sistem manajemen K3 itu sendiri. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko itu sendiri berupa identifikasi sumber bahaya, meliputi kondisi dan kejadian yang menimbulkan bahaya, jenis kecelakaan, dan penyakit akibat kerja. Kemudian penilaian risiko meliputi proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kemudian tindakan pengendalian antara lain pengendalian teknis bisa meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higienis, dan sanitasi, pendidikan dan pelatihan. Kemudian pembangunan kesadaran dan motivasi meliputi sistem bonus, insentif, dan penghargaan. Evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden. Kemudian penegakan hukum. Kemudian dalam penerapan K3 juga ada perancangan dan rekayasa. Jadi pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit dalam proses rekayasa harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Lanjut ya. Dalam penerapan K3 ada namanya identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Meliputi pengendalian administrasi. Jadi prosedur dan instruksi kerja yang terdokumentasi pada saat dibuat harus mempertimbangkan aspek K3. Prosedur ditinjau ulang secara berkala, terutama jika terjadi perubahan peralatan, proses, atau bahan baku yang digunakan. Tinjauan ulang kontrak itu sendiri, pengadaan barang dan jasa melalui kontrak harus ditinjau ulang untuk menjamin kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan K3. Pembelian, sistem pembelian barang atau jasa terintegrasi dengan strategi penanganan pencegahan risiko kecelakaan dan penyakit. Penerapan K3 sendiri meliputi identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Prosedur menghadapi keadaan darurat diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja. Prosedur untuk menghadapi insiden meliputi penyediaan fasilitas K3 yang memadai, proses perawatan lebih lanjut, prosedur perencana pemulihan keadaan darurat, pengembalian pada kondisi normal, pemulihan pekerja yang mengalami traumatis. Nah, di sini ada yang poin keempat, pengukuran dan evaluasi K3. Jadi, hal ini wajib dipantau dan dievaluasi oleh perusahaan. Meliputi ada dua poin melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan yang kedua, audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dapat melibatkan jasa pihak lain atau audit internal. Mohon maaf, tadi laptop saya mati. Di sini saya tadi sampai di peralatan dan metode pengujian memadai untuk menjamin terpenuhi standar K3. Kemudian berikutnya tindakan perbaikan pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 itu sendiri. Kemudian penyelidikan memadai untuk menemukan inti permasalahan dari suatu insiden. Yang terakhir, analisis dan tinjauan ulang suatu hasil temuan. Audit sistem manajemen K3 dilakukan secara berkala, sistematik, dan independen oleh personil yang kompeten. Metodologi yang sudah ditetapkan, frekuensi audit berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya, dan bukti sumber bahaya atau hazard. Kemudian hasil audit digunakan untuk proses tinjauan ulang dalam manajemen. Tindakan perbaikan dan pencegahan meliputi hasil temuan pemantauan, audit, dan tinjauan ulang didokumentasikan dan digunakan untuk identifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan. Pihak manajemen menjamin pelaksanaannya secara sistematik dan efektif. Dilakukan berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam mencapai kebijakan dan tujuan K3. Harus dapat mengatasi
implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan. Produk, barang, dan jasa juga termasuk dampaknya pada kinerja perusahaan. Meliputi yang pertama, evaluasi penerapan kebijakan K3. Yang kedua, tujuan, sasaran, dan kinerja K3. Yang ketiga, hasil temuan audit. Yang keempat, evaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen K3 dan kebutuhan untuk mengubah sistem manajemen K3. Berdasarkan tuntutan undang-undang pasar, produk, perkembangan iptek, pengalaman insiden, umpan balik, dan sebagainya. Bagaimana peraturan dan regulasi SMK3 di Indonesia dan perbandingan dengan beberapa negara lain. Nah, ini kalian bisa lihat, untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan K3, maka diperlukan perangkat hukum berupa undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Ruang lingkup berlaku di seluruh tempat kerja di wilayah hukum Republik Indonesia. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menjamin tenaga kerja dan orang lain yang berada di dalam tempat kerja. Yang kedua, menjamin kelancaran dan kelangsungan produksi itu sendiri. Selanjutnya, beberapa standar sistem manajemen K3 internasional. Yang pertama ada the ILO Guidelines on OHS Management System atau the ILO atau OHS tahun 2001 dia dikeluarkan oleh ILO. Kemudian ada OSAS 1801 tahun 1999 oleh BSI. Di Australia dan Selandia Baru itu ada the Joint Accreditation System of Australia and New Zealand atau JAS-ADS. Kemudian yang kedua di China ada OHSMS Trial Standard. Kemudian yang ketiga di Thailand ada T18000 series. Kemudian di Indonesia sendiri ada namanya SMK3 PP 50 tahun 2012. Di Malaysia ada Akta Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan tahun 1994 OSAS 18001. Di Korea sendiri ada Korean Occupational Safety and Health Agency, KOSHA. Sedangkan di Jepang, Japan's Industry Occupational Health and Safety Act atau JIOSA. Nah, standar implementasinya itu ada OSA, ANSI, ISEA, JIS, BSI, dan lain-lain. Nah, berikut negara dan penanggung jawabnya serta aturan dan isi dari aturan itu dan sistem sertifikasinya. Saya akan telah satu persatu. Yang pertama Australia dan Selandia Baru. Penanggung jawabnya Komisi Nasional K3, Gubernur Negara Bagian, agensi yang terkait pada JAS-ADS. Aturannya The National OHS Improvement Framework by Law ASC. Isinya pedoman untuk negara-negara bagian, dukungan AS atau NZS 4801. Sistem sertifikasinya di bawah pengendali JAS-ADS yang diakreditasi oleh Badan Sertifikasi SMK3. Di China, penanggung jawabnya ada Komisi Nasional Ekonomi dan Perdagangan, Biro Nasional Pengawas Keamanan Produksi. Aturannya ada di OHSMS Trial Standard, sedangkan isinya berisi materi pedoman bagi Biro dan Komisi Pedoman. Sistem sertifikasi meliputi akreditasi organisasi sertifikasi dan komisi registrasi auditor dan komisi pedoman. Di Hong Kong, penanggung jawabnya merupakan Departemen Perburuhan. Aturannya kerangka kerja parlemen untuk SMK3. Kemudian isinya pedoman Dewan K3, kemudian sistem sertifikasinya rencana audit safety OSHC. Kemudian di India, Menteri Perburuhan, Direktorat Jenderal Industri, dan Inspektorat Provinsi. Aturannya standar K3. Isinya tidak ada sistem sertifikasi bukan pada tingkat nasional. Di Indonesia, penanggung jawabnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Aturannya ketetapan Menteri tentang SMK3 dan ketetapan audit. Isinya pedoman SMK3 dan audit. Sistem sertifikasinya 3 kategori sertifikasi berdasarkan hasil audit. Di Jepang, Menteri Kesehatan, Perburuhan, dan Kesejahteraan. Aturannya menurut peraturan tentang pedoman SMK3. Isinya pedoman bagi kegiatan SMK3, kemudian sistem sertifikasinya tidak ada sertifikasi resmi. Di Korea, Menteri Perburuhan, Korea Occupational Safety and Health Agency, KOSHA, aturannya pedoman SMK3. Isinya kode KOSHA pada SMK3 dan program
KOSHA 2000. Sistem sertifikasinya merupakan sertifikasi program KOSHA 2000. Kemudian di Malaysia, penanggung jawabnya Menteri Sumber Daya Manusia. Aturannya menurut Undang-Undang K3. Isinya OSAS 1801 bagi standar organisasi. Sistem sertifikasinya, sertifikasi OSAS 1801 oleh SIRI, KAS, SDN, BHD. Kemudian di Singapura, penanggung jawabnya Menteri Tenaga Kerja. Aturannya regulasi industri, isinya kode praktis untuk SMK 3. Sistem sertifikasi tidak mensyaratkan untuk sertifikasi, sedangkan di Thailand, penanggung jawabnya Menteri Perburuhan dan Kesejahteraan Sosial dan Perindustrian. Aturannya TIS 18.000. Kemudian isinya pedoman SMK 3 khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah. Sistem sertifikasinya sertifikasi TIS 18.000 oleh Institusi Sertifikasi Sistem Manajemen. Nah, ini perbandingan elemen SMK 3 di beberapa negara. Nah, saya langsung meng-highlight kalau misalkan di kebijakan K3 yang ada itu di China dan di Singapura. Kemudian kita lihat di Indonesia itu sudah sangat bagus karena kebijakan tanggung jawab dan lain-lain sudah memenuhi syarat semuanya. Nah, di Indonesia sudah sangat bagus, nah tinggal implementasinya dan pengendaliannya. Nah, di sini ada perbedaan OSAS 1801 dan SMK 3. Nah, di sini saya akan meng-highlight kalau OSAS itu berlaku secara internasional, kalau SMK 3 berlaku dalam hukum Republik Indonesia. Nah, menurut pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa di dalamnya itu ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian diturunkan lagi menjadi peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan kerja atau SMK 3L. Kemudian peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 Men 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini pemetaan kebijakan SMK 3. Nah, di sini ada jenis kebijakan, kemudian undang-undangnya. Nah, tahun 1930 itu ada UAP, kemudian nomor 01 1970 keselamatan kerja, yang terakhir nomor 07 tahun 2004 tentang sumber daya air. Nah, ini adalah peraturan-peraturannya, bisa kalian baca sendiri dalam slide, nanti akan saya share. Nah, ini juga masih peraturan-peraturannya, ini juga ada keputusan Menteri, Kepmen, dan nomor-nomornya. Dan ada instruksi atau surat edaran SE Menteri, bisa kalian lihat sendiri, serta keputusan dan surat edaran Direktorat Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat semuanya.